Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pada kesempatan kali ini, FRDS TV akan membahas mengenai cerita-cerita mistis dan horor yang selalu terjadi di dalam masyarakat. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Jika kamu sudah menekan tombol subscribe, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas kebaikan itu dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kain kapan hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan Pak Rad. Pak Rad ini dikenal sebagai orang yang kurang baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berplesir ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk, yang seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyak, itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun juga terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis dan meminta tolong, salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Meski aku kurang yakin Pak Rad muslim karena aku belum pernah melihatnya sholat, akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Rad. Kain kapan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Rad tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kapan yang lebih lebar. Tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga. Saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Rad. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kapan putih menjadi kain kapan hitam. Entah ide gila dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Rad bisa dibungkus dengan kain kapan berwarna hitam dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kapan yang sangat pas untuknya. Semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang. Apalagi saat itu hujan deras. Aku masih berdiri di depan tubuh Pak Rad yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu, secara tiba-tiba dan perlahan, tubuh Pak Rad bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu dengan bibir kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Lucu gak sih? Hahaha. Sebenarnya cerita tidak seperti itu. Saat aku melihat mayat Pak Rad yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kapan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Rad ke musola. Musolanya itu adalah musola yang terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Baik-baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab lain, akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Rad diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan.
seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Arad belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun, hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya, kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat.